Pernah dengar nggak soal kerajaan Tarumanegara? Ini salah satu kerajaan paling tua dan paling misterius di Indonesia loh. Yuk kita bareng-bareng coba ungkap jejaknya. Oke, petualangan kita dimulai dari sebuah petunjuk super kuno yang terukir di atas batu. Coba deh lihat ini, sebuah jejak kaki. Ini jadi salah satu bukti paling awal dari kerajaan Tarumanegara. Pertanyaannya, siapa sih orang yang sebegitu pentingnya sampai-sampai jejak kakinya harus diabadikan selamanya di atas batu? Dan ini dia jawabannya guys. Prasasti Ciaruten ngasih tau kita, ini telapak kakinya Raja Purnawarman. Tapi bukan cuma itu, jejak kakinya disamain sama jejak kaki Dewa Wisnu, sang dewa pemelihara. Ini tuh kayak cara Purnawarman buat bilang, aku ini perwakilan dewa di bumi, pelindung kalian semua. Wah keren banget kan cara brandingnya zaman dulu? Nah, setelah kenalan sama rajanya, yuk kita mundur sedikit buat cari tahu gimana sih kerajaannya ini bisa berdiri. Oke, kita lihat timelinenya ya. Tarumanegara ini muncul di abad keempat Masehi. Didiriin sama seorang Maharesi atau ya bisa dibilang pendeta agung gitu, dari India. Ini yang bikin Tarumanegara jadi salah satu kerajaan Hindu paling awal di Nusantara. Terus, apa sih artinya Tarumanegara? Simpelnya, ini gabungan dari kata tarum, itu nama tanaman penghasil warna biru nila, dan nagara, yang artinya kerajaan. Dan namanya ini pas banget, karena kerajaannya emang dekat banget sama Sungai Citarum di Jawa Barat. Sekarang, kita balik lagi ke masa keemasannya nih. Masa di mana kerajaan ini dipimpin sama raja yang paling legendaris. Yap, di bawah Raja Purnawarman, Tarumanegara tuh bener-bener jaya banget. Coba bayangin, dia berhasil nyatuin 48 kerajaan-kerajaan kecil di daerahnya. Itu artinya, hampir seluruh wilayah Jawa Barat ada di bawah kekuasaannya. Luas banget. Dan Purnawarman ini bukan cuma jago perang loh, otaknya juga encer banget, visioner abis. Lihat aja proyek raksasanya, dia nyuruh gali sungai sepanjang 12 km dan itu kelar cuma dalam 21 hari. Gila, cepet banget. Ini solusi super jenius buat dua masalah sekaligus, ngatasin banjir dan ngasih air buat sawah-sawah. Nah, buat ngerayain proyek gokil itu, pestanya juga nggak kaleng-kaleng. Lihat angkanya, 1.000 ekor sapi. Itu semua dipersembahkan buat kaum Brahmana. Ini bukan cuma sebagai rasa syukur ya, tapi juga buat nunjukin kalau kerajaannya makmur dan sekaligus buat dapat dukungan penuh dari para pemuka agama. Pinter! Tapi ya gitu guys, seperti semua kerajaan besar, ada masa jaya, pasti ada masa runtuhnya. Yuk kita lihat dua penyebab utama kenapa Tarumanegara bisa runtuh. Penyebab pertama, masalah dari dalam negeri. Jadi ceritanya, setelah raja terakhir wafat, menantunya yang bernama Tarusbawa malah mindahin pusat kekuasaan. Nah, kerajaan Galuh yang tadinya bagian dari Tarumanegara nggak terima dong. Akhirnya mereka milih buat misahin diri. Jadilah kerajaan segede itu pecah kongsi jadi dua. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh yang dibatesin sama Sungai Citarum. Penyebab kedua datangnya dari luar. Waktu Tarumanegara lagi goyang dari dalam, di seberang lautan, ada kekuatan maritim baru yang super kuat lagi naik daun. Dan mereka mulai ngelirik ke Pulau Jawa. Ini dia buktinya, prasasti Kota Kapur yang notabene punya Sriwijaya secara jelas banget nulis kalau mereka nyerang bumi Jawa alias tanah Jawa. Dan waktunya pas banget sama masa-masa keruntuhan Tarumanegara. Kebetulan? Kayaknya nggak deh. Walaupun kerajaannya udah runtuh berabad-abad yang lalu, Tarumanegara itu ninggalin warisan yang masih bisa kita lihat dan pelajari sampai sekarang. Ini dia, beberapa peninggalan pentingnya. Ada 7 prasasti utama, terus ada kompleks candi kuno kayak di Batu Jaya, sama arca-arca dewa yang keren-keren. Semua ini tuh kayak kepingan puzzle yang ngebantu kita nyusun cerita besar tentang sejarah bangsa kita. Tuh kan, seru banget kan perjalanan kita barusan. Makanya, ingat ya, belajar sejarah itu menyenangkan. Jadi penasaran deh, setelah Tarumanegara, kira-kira rahasia kerajaan kuno apa lagi ya yang nungguin buat kita bongkar bareng-bareng? Nah, kalau kalian penasaran dan pengen ikut petualangan sejarah lainnya, jangan lupa ya buat subscribe di Yehanedi Channel, biar kita bisa jalan-jalan ke kerajaan lainnya bareng-bareng. Sampai jumpa!